Ada satu hadis Nabi yang mengatakan bahwa kita semua ini sebenarnya sekarang sedang tertidur. Kehidupan kita di dunia ini seperti kita sedang bermimpi, lalu kita akan tersadar nanti ketika sudah mati. Hadis ini membuat saya merenung semalaman, dan kemudian muncul satu pertanyaan ini. Aku yang mana yang sedang tertidur? Aku yang mana yang sampai saat ini masih belum bangun? Karena jika aku masih belum bisa terbangun hingga waktunya nanti aku dibangunkan, maka sia-sialah hidup yang aku jalani di dunia ini. Oh, bahkan bisa jauh lebih buruk dari itu. Aku bahkan tidak pernah mengalami yang namanya hidup. Tubuhku hanya bergerak mengikuti arus permainan tanpa ada kesadaran yang mengendalikannya. Kalian pernah tahu game yang namanya The Sims nggak? Game ini tuh benar-benar seperti miniatur hidup di dunia. Kita membangun rumah, kita bersosial, mengejar karir, mengumpulkan pencapaian-pencapaian. Dan di dalam game itu semuanya terasa nyata. Kita bisa mengalami stres, kita bisa mengalami bahagia, kita bisa kecewa, sedih. Semua emosi-emosi manusia yang pada umumnya kita rasakan ini bisa kita lihat miniaturnya di dalam game tersebut. Kita disajikan sebuah pengalaman yang luar biasa nyata sehingga kita dapat merasakan seolah-olah kita adalah karakter di dalam permainannya. Dan ketika kita sudah terlarut di dalam permainannya, ketika kita merasa kehidupan karakter yang kita mainkan itu adalah idealnya diri kita, seketika itu kita lupa dengan kehidupan nyata kita. Kita bahkan bisa nggak sadar sudah berapa jam kita di depan komputer memainkan game tersebut. Tapi suatu ketika listrik di rumah kita tiba-tiba padam, komputer kita mati, kita pun mau nggak mau kembali ke kehidupan nyata kita. Rumah yang kita bangun, mobil yang kita beli, pasangan yang kita nikahi, nggak ada satupun yang kita bawa ke kehidupan nyata kita. Semua kita tinggal di dalam game tersebut. Kita melangkah di kehidupan nyata kita tanpa ada satupun pencapaian yang kita bawa keluar. Dan pada akhirnya, game yang kita mainkan itu berubah menjadi sesuatu yang tidak lebih dari aktivitas sia-sia. Maka sekarang kita kembali lagi ke hadis Nabi di awal tadi. Lewat sabdanya, Nabi tidak sedang mengatakan bahwa dunia ini adalah kesia-siaan. Nabi juga tidak sedang berkata bahwa mati itu lebih baik. Nabi sedang mengingatkan, jangan sampai kita hanya tidur di dunia. Jangan sampai kita membiarkan kendaraan tubuh ini bergerak tanpa ada kesadaran yang mengaturnya. Karena yang paling berbahaya itu bukanlah mengendarai kendaraannya, tapi berkendara dalam keadaan tertidur. Dan tujuan kita hidup di dunia itu bukanlah sekedar tidur lalu menunggu dibangunkan. Bukan sekedar bermain sampai menunggu listriknya padam, tapi belajar bangun selagi permainannya masih berjalan. Belajar bangun sebelum dibangunkan. Karena ketika diri kita yang sesungguhnya sudah benar-benar bangun, kita tidak akan panik ketika listriknya padam. Bahkan part terbaiknya adalah kita bisa menentukan kapan kita akan mematikan komputernya.